Setelah pembersihan besar-besaran terhadap lingkaran dalam Khamenei dan para pendukung terdekatnya, rezim mencoba melakukan langkah terakhir untuk menghentikan perang saudara yang semakin brutal, di mana militer dan pemerintahan saling menekan satu sama lain. Negara itu berada dalam kekosongan kekuasaan yang sangat dalam. Sebuah krisis besar meledak antara pemerintahan sementara dan para jenderal militer yang kini bersaing memperebutkan kendali. Dalam situasi penuh kekacauan itu, Presiden sementara Pezeshkian menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat. Di sisi lain, Donald Trump secara terbuka menyatakan kepada dunia bahwa Iran telah menyerah. Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi bagi banyak pihak di Iran, kata-kata tersebut terasa seperti penghinaan yang sangat dalam. Komentar seperti itu hanya terdengar baik jika pihak yang mengatakannya benar-benar berada di posisi pemenang. Dan bagi sebagian besar elit militer Iran, pernyataan itu dianggap sebagai pukulan langsung terhadap kehormatan nasional. Ucapan tersebut menghancurkan kebanggaan sayap militer di Teheran dan memicu percikan pemberontakan baru yang membuat negara itu semakin terpecah. Ketegangan yang sudah tinggi berubah menjadi konflik internal yang lebih berbahaya. Para jenderal Iran bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Mereka dengan cepat memilih pemimpin tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, dan segera memindahkannya ke salah satu fasilitas bawah tanah paling rahasia dan paling terlindungi di negara itu. Tidak ada siaran televisi resmi yang mengumumkan secara jelas keberadaan pemimpin baru tersebut. Pemerintah juga tidak mengeluarkan ancaman terbuka terhadap Barat seperti biasanya. Semua tindakan dilakukan dengan sangat hati-hati. Militer Iran menerapkan langkah-langkah keamanan ekstrim untuk memastikan bahwa kelemahan yang menyebabkan jatuhnya Ali Khamenei tidak terulang lagi. Pemimpin baru ditempatkan di sebuah bunker bawah tanah yang sangat rahasia, tersembunyi jauh di dalam wilayah Teheran, dan diklaim mampu menahan bahkan serangan nuklir sekalipun. Namun tempat perlindungan yang dirancang sebagai benteng terakhir itu justru berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sebuah perangkap mematikan yang berteknologi tinggi. Rezim Iran mulai runtuh dari dalam. Pemimpin tertinggi yang baru bahkan tidak sempat menyelesaikan hari pertamanya di jabatan tersebut sebelum ia menjadi target serangan. Kurang dari 24 jam setelah pengangkatannya, tepatnya pada sore hari tanggal 9 Maret, suara mesin jet tempur F-35 menggema di langit. Operasi intelijen gabungan antara Amerika Serikat dan Israel berhasil menemukan koordinat pasti dari bunker tempat Mojtaba Khamenei bersembunyi dengan kecepatan yang luar biasa. Beberapa rudal penghancur bunker yang dipandu dengan presisi tinggi dilepaskan dari jet tempur tersebut. Rudal-rudal itu mengunci target mereka dan menghantam struktur beton tebal yang terkubur beberapa meter di bawah tanah. Ledakan itu tidak hanya merusak bangunan fisik bunker tersebut, serangan itu juga menghancurkan seluruh doktrin keamanan yang selama ini diandalkan oleh rezim Iran. Namun, aspek yang paling mengkhawatirkan bukanlah kekuatan rudalnya. Yang jauh lebih menakutkan adalah mekanisme intelijen yang memungkinkan lokasi bunker itu ditemukan begitu cepat. Fakta bahwa tempat persembunyian pemimpin tertinggi dapat diidentifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam, menunjukkan adanya kerentanan besar dalam sistem keamanan internal rezim. Situasi ini mengarah pada satu kesimpulan yang sangat mengkhawatirkan. Kemungkinan adanya kebocoran informasi dari dalam lingkaran kekuasaan tertinggi. Aliran data internal inilah yang diduga memungkinkan pasukan Amerika Serikat dan Israel menyerang target mereka dengan presisi yang hampir sempurna. Televisi pemerintah Iran akhirnya mengumumkan bahwa Mojtaba Khamenei mengalami luka parah di bagian kaki. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa rezim terpaksa mengakui bahwa sistem keamanan mereka telah ditembus. Benteng perlindungan yang selama ini mereka banggakan ternyata telah runtuh dari dalam. Banyak sumber independen bahkan menyatakan bahwa Mojtaba sebenarnya telah meninggal dunia dan bahwa pemerintah hanya mencoba mempertahankan ilusi psikologis untuk menenangkan situasi dalam negeri. Tidak lama setelah lokasi persembunyian Mojtaba terungkap, intelijen Israel merilis sebuah daftar target baru melalui Channel 14. Daftar tersebut mencakup sejumlah tokoh penting rezim Iran, termasuk Ali Larijani, Muhammad Bagher Ghalibaf, dan Ahmad Fahidi. Publikasi daftar itu segera menciptakan gelombang paranoia besar di kalangan elit militer dan politik Iran.
Jika pemimpin tertinggi mereka saja dapat ditemukan dan diserang dalam waktu 24 jam, maka peluang bertahan hidup bagi tokoh-tokoh lain dalam daftar tersebut tampak sangat kecil. Para jenderal mulai saling mencurigai satu sama lain. Mereka sadar bahwa menemukan bunker dalam waktu sesingkat itu hampir tidak mungkin dilakukan hanya dengan menggunakan citra satelit atau teknologi pelacakan sinyal. Ini menunjukkan bahwa ada kebocoran informasi yang berasal langsung dari dalam struktur kekuasaan tertinggi. Sejak 28 Februari, muncul tuduhan serius terhadap Ismail Qaani, komandan pasukan Quds dari Garda Revolusi Iran. Ia dicurigai oleh sebagian pihak telah membocorkan informasi sensitif yang akhirnya digunakan oleh Israel. Jika bahkan tokoh penting seperti Qaani bisa dicurigai, maka pertanyaan yang jauh lebih mengerikan mulai muncul di kalangan militer Iran. Siapa sebenarnya yang membocorkan koordinat Mojtaba kepada musuh? Fakta bahwa pemimpin baru dapat ditemukan begitu cepat membuat banyak orang percaya bahwa informasi tersebut mungkin diserahkan langsung oleh orang-orang yang seharusnya bertugas melindunginya. Daftar target yang diumumkan oleh intelijen Israel itu segera mengubah dinamika kekuasaan di Teheran menjadi sebuah perjuangan untuk bertahan hidup. Serangan terhadap bunker Mojtaba Khamenei yang sebelumnya dianggap tak tertembus menciptakan gelombang kejut besar di tingkat kepemimpinan tertinggi rezim. Namun kepanikan sebenarnya baru benar-benar meledak ketika nama-nama target berikutnya mulai diumumkan satu persatu. Tokoh-tokoh seperti Ali Larijani, Muhammad Bagher Ghalibaf, dan Ahmad Wahidi yang selama ini menjadi pilar penting kekuasaan politik dan militer Iran, kini menyadari bahwa mereka berada dalam daftar target berikutnya. Ironisnya, hanya beberapa hari sebelumnya, mereka masih bersaing sengit untuk mendapatkan posisi pemimpin tertinggi. Kini, jabatan itu justru terlihat seperti kursi yang membawa langsung menuju kematian. Jalan menuju puncak kekuasaan kini terasa seperti pintu yang langsung terbuka ke arah kuburan. Perilaku elit militer dan politik berubah dengan sangat cepat. Para jenderal yang sebelumnya menganggap bunker bawah tanah sebagai simbol kekuatan, kini melihatnya sebagai peti mati beton yang berpotensi mengubur mereka hidup-hidup. Markas-markas militer mulai dikosongkan dengan tergesa-gesa. Konvoi kendaraan lapis baja dibubarkan. Struktur komando terus dipindahkan untuk menghilangkan jejak digital maupun fisik mereka. Beberapa komandan tertinggi dari tentara reguler dan Garda Revolusi bahkan mulai meninggalkan pos mereka karena takut menjadi target berikutnya dari serangan presisi dari udara. Kekacauan yang tidak terkendali ini mendorong rantai komando militer Iran menuju tahap keruntuhan yang sangat serius. Dalam sistem di mana para pengambil keputusan bersembunyi dan para calon pemimpin menolak tanggung jawab, mesin pemerintahan secara efektif berhenti berfungsi. Situasi ini menciptakan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di jalan-jalan, kerusuhan berdarah mulai meletus. Pasukan keamanan rezim bentrok dengan warga sipil, sementara unit militer pemberontak bergerak tanpa koordinasi yang jelas seperti tubuh tanpa kepala. Ketidakpercayaan yang semakin dalam di antara para pejabat tinggi, ditambah dengan naluri bertahan hidup yang kuat, perlahan menggerogoti struktur negara dari dalam. Operasi strategis yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel tidak hanya menghancurkan gudang senjata atau bunker. Operasi itu juga menghancurkan keinginan untuk memerintah dan keberanian politik para elit rezim. Suasana ketakutan ini, di mana para calon pemimpin melarikan diri dan para jenderal takut bahkan terhadap bayangan mereka sendiri, menjadi gambaran nyata tentang bagaimana struktur politik Iran mulai runtuh oleh tekanan internalnya sendiri. Penghancuran bunker bawah tanah di pusat Teheran dalam waktu kurang dari 24 jam juga memiliki dampak yang jauh melampaui konflik regional. Peristiwa itu berubah menjadi sebuah skakmat geostrategis besar yang menggema hingga ke markas militer rezim otoriter di seluruh dunia, dari Moskow hingga Beijing, dari Pyongyang hingga Caracas. Doktrin keamanan bunker bawah tanah yang berkembang sejak era Perang Dingin yang selama ini dianggap sebagai jaminan kelangsungan hidup bagi banyak rezim otoriter, kini runtuh bersama beton yang hancur akibat serangan tersebut.
benteng raksasa yang dibangun jauh di dalam pegunungan, ratusan meter di bawah tanah dan menelan miliaran dolar selama puluhan tahun, tiba-tiba menjadi tidak berarti di hadapan teknologi modern. Operasi ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan kompleks bunker rahasia milik Presiden Rusia Vladimir Putin di Pegunungan Ural. Bagi elit Kremlin yang semakin khawatir terhadap konflik global, demonstrasi kekuatan teknologi yang terjadi di Teheran merupakan sinyal yang sangat jelas. Hal yang sama juga berlaku bagi Korea Utara. Jaringan terowongan bawah tanah yang dibangun oleh Kim Jong-un di seluruh negeri untuk mempertahankan kendali dalam perang kini tidak lagi terlihat sebagai perlindungan mutlak. Demikian pula dengan pusat komando rahasia Cina yang dirancang untuk skenario konflik di Taiwan. Dalam era baru ini, bunker bawah tanah tidak lagi selalu berarti keamanan. Dalam banyak kasus, mereka justru bisa berubah menjadi perangkap kematian yang tak terhindarkan. Melalui operasi ini, Amerika Serikat dan Israel menyampaikan pesan yang sangat tegas kepada para rival global mereka. Pesannya sederhana namun brutal. Tidak peduli seberapa dalam Anda bersembunyi, tidak peduli berapa banyak beton yang Anda tuangkan di atas kepala Anda, kami tetap bisa menemukan Anda. Perang intelijen berbasis teknologi ini secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan global. Kombinasi antara intelijen sinyal, satelit canggih, dan informasi manusia dari dalam sistem membuat perlindungan geografis hampir tidak lagi berarti. Jika seorang pemimpin dapat dikhianati oleh orang-orang yang paling ia percayai dan koordinat lokasinya dapat dikirimkan kepada pesawat tempur musuh hanya dalam hitungan detik, maka tidak ada lagi garis pertahanan yang benar-benar aman. Selama puluhan tahun, rezim otoriter biasanya bertumpu pada sebuah kesepakatan tidak tertulis antara penguasa dan rakyatnya. Patuhi kekuasaan dan sebagai gantinya negara akan menjamin keamanan. Namun kesepakatan diam-diam itu runtuh sepenuhnya ketika pemimpin bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Keruntuhan doktrin tersebut juga mengubah cara rezim otoriter bereaksi terhadap krisis. Para pemimpin tidak lagi bisa berkumpul di bunker terpusat seperti sebelumnya. Mereka dipaksa untuk terus berpindah tempat, membatasi komunikasi dan memecah rantai komando agar tidak mudah dilacak. Namun strategi seperti ini memiliki konsekuensi serius. Ketika komando terfragmentasi dan komunikasi dibatasi, sinkronisasi militer menjadi terganggu. Rantai komando melemah dan pasukan di lapangan beroperasi tanpa koordinasi yang jelas. Kecenderungan para jenderal Iran yang mulai meninggalkan pos mereka dan memilih bersembunyi merupakan tanda awal dari perubahan situasi tersebut. Dalam kondisi ini, keunggulan psikologis sepenuhnya berpindah ke tangan intelijen Barat. Ini bukan hanya soal operasi militer semata, melainkan tentang menciptakan perasaan kekacauan dan ketidakberdayaan di benak negara lawan. Perasaan bahwa musuh dapat muncul di mana saja, bahwa bahkan orang kepercayaan terdekat bisa saja menjadi pengkhianat, mendorong paranoia di dalam rezim tertutup hingga mencapai tingkat tertinggi. Ketakutan seperti ini perlahan merusak sistem kekuasaan dari dalam. Kesalahan paling fatal yang sering dilakukan oleh rezim otoriter adalah mempercayai bahwa baja dan beton mampu menahan pengkhianatan. Namun ledakan rudal yang menghantam kedalaman Teheran malam itu tidak hanya menghancurkan bunker perlindungan. Ledakan itu juga menghancurkan mitos tentang kediktatoran yang tidak bisa digoyahkan. Kini, hampir tidak ada lagi tempat aman yang tersisa di Iran bagi sisa-sisa elit rezim. Bunker bawah tanah yang dahulu dibangun sebagai benteng perlindungan kini berubah menjadi kuburan. Sementara itu, jalan-jalan di ibu kota mulai berubah menjadi arena bentrokan yang semakin menyerupai perang saudara. Harapan yang terkubur di bawah tanah malam itu bukan hanya menandai berakhirnya satu kepemimpinan. Peristiwa tersebut juga menjadi sinyal kematian yang bergema ke seluruh dunia bagi rezim-rezim tertutup lainnya. Ilusi stabilitas telah menghilang. Keruntuhan ini menandai awal dari sebuah era baru, masa yang keras di mana para pemimpin otoriter terjebak dalam bayang-bayang kekuasaan mereka sendiri dan tidak lagi memiliki tempat aman untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, rezim Iran semakin kehilangan kendali. Konflik internal berkembang menjadi perang saudara besar antara militer dan pemerintahan sipil.
Kini tentara sendiri mulai bergerak untuk menggulingkan pemerintah yang secara resmi masih berkuasa. Pada pagi hari 7 Maret 2026, Presiden Masud Pezeshkian muncul di televisi pemerintah. Dalam siaran langsung yang disaksikan seluruh negeri, ia membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa Iran bersedia menghentikan konflik dan meminta maaf kepada negara-negara tetangga yang sebelumnya menjadi sasaran serangan. Dengan suara yang terdengar berat, ia mengatakan bahwa atas nama dirinya dan pemerintahannya, ia meminta maaf kepada negara-negara yang pernah diserang oleh Iran.